Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Qura Al-Islami, Bogor. Yang terhormat kepada dosen pengampu ataupun dosen pembimbing media BKI, Ibu Nur Aini, MPDI, berdirinya ataupun beradanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau panduan cara permainan Uno Stako atau Jenga. Terlebih dahulu ataupun yang pertama-tama kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan itu latar belakang permainan Uno Stako atau Jenga ini. Mohon maaf ya. Menurut Nurcholish 2013 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan dan maksud tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh baik itu manusia, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat tertentu. Dan menurut Arsyad Budiono 2018-102 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran mampu membangkitkan kegiatan minat, motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Media yang digunakan dalam pembelajaran banyak sekali, yaitu begitu pula dengan meningkatkan motivasi siswa. Media yang digunakan dalam masalah belajar dan meningkatkan siswa yaitu salah satunya media pembelajaran berbasis permainan. Banyak sekali jenis permainan yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ataupun minat belajar siswa. Salah satunya yaitu permainan Uno Stako ataupun Jenga. Ataupun jika ada yang belum kenal dengan namanya Uno Stako atau Jenga, yaitu bisa disebut dengan Uno Balok. Ya, Uno Balok. Permainan Uno ini ada dua jenisnya ya. Yang pertama yaitu kartu, permainan Uno kartu yang Uno Barir ya biasanya. Terus yang kedua yaitu permainan Uno Balok ataupun Uno Stako ini atau Jenga ya. Biar lebih enaknya tuh ngomongnya Uno Balok gitu ya, biar kalian lebih paham. Uno Balok. Nah, permainan Uno Balok ini sangat bermanfaat dalam konseling kelompok. Media yang saya gunakan yaitu permainan Uno Stako ataupun Uno Balok ini menunjukkan bahwa media permainan balok ini dapat memberi respon baik oleh siswa. Salah satunya itu meningkatkan motivasi siswa dan bersosialisasi dengan siswa yang lain, karena dalam permainan Uno Balok ini siswa itu bisa berpendapat ataupun bisa lebih mengenal temannya satu sama lain yang dalam lingkupan permainan Uno Balok ini. Permainan Uno Stako pada dasarnya dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan rasa percaya diri dalam berpendapat. Tentu ya, karena tentunya dalam semua permainan pun sama. Tetapi dalam permainan Uno Stako ini itu kita harus bisa mengemukakan pendapat kita sendiri, pendapat siswa itu sendiri. Berpendapat, beralasan, dan menentukan cara untuk mencari tahu jawaban dari siswa yang lain. Dia harus memikir apa jawaban dari pertanyaan si siswa tersebut. Media diterapkan dalam konseling kelompok ataupun dalam pembelajaran seharusnya menerapkan adanya inovasi untuk dapat mencapai pembelajaran yang bermakna. Salah satu upaya untuk memperbaiki masalah belajar siswa yaitu siswa dapat memahami dirinya secara baik dan benar terlebih dahulu.
dan mendalam, yaitu dengan menggunakan media konseling kelompok berbasis permainan balok atau permainan Uno Stako ini. Dan permainan Uno Stako ini masih jarang digunakan sebagai media pembelajaran. Media ini berbasis permainan permainan balok yang sengaja dirancang untuk mengatasi masalah belajar siswa yang ada dalam pembelajaran, dan semoga dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan dengan strategi bermain di dalam pembelajaran. Media dengan menggunakan metode games atau permainan selain dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru, juga dapat meningkatkan kecerdasan siswa dalam berpendapat ataupun kecerdasan siswa, sehingga membuat peserta didik lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan di sini ada pun rumusan masalah yang melatar belakangi permainan yang di atas yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu bagaimana cara siswa memotivasi dirinya sendiri ketika sedang malas belajar. Tentunya siswa ini harus tahu bagaimana cara dia itu harus mengatasi untuk melawan rasa malas belajar tersebut. Adapun tujuan penelitian atau tujuan permainan Uno Stako ini yaitu untuk mengetahui cara siswa memotivasi dirinya sendiri ketika sedang malas belajar. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara siswa memperbaiki masalah belajar siswa. Seperti itu. Adapun kajian teori menurut para ahli, yaitu menurut Mahmun 2012 halaman 27 menyatakan bahwa media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada menurut Anita 2008 halaman 1. Menyatakan pembelajaran berarti sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan. Media pembelajaran berarti sebuah perantara yang menghubungkan antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informan. Dan di sini ada menurut Arsyad 2009 halaman 3 berpendapat bahwa secara lebih khusus pengertian media dalam proses pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, alat-alat tersebut dapat disimpulkan sebagai alat bantu media yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dalam pembelajaran. Nah, Uno Stako ini merupakan permainan yang terdiri dari dua jenis. Yang sebelumnya sudah saya katakan, yaitu yang pertama Uno kartu, dan yang kedua yaitu Uno Stako atau Uno balok. Nah, permainan Uno kartu berbentuk kartu kecil yang seperti kartu remi. Kalian pasti tahu kartu remi yang kotak seperti itu, yang kecil. Kartu remi yang berisi angka dan warna. Sedangkan Uno Stako merupakan permainan Uno yang terdiri dari balok-balok yang berisi angka dan warna. Itu menurut Wadianto DKK 2017. Dan Uno Stako ini merupakan balok yang berbagai macam warna yang disusun berbentuk menara, dan dimainkan 2 sampai 10 orang. 10 orang maksimal 10 orang ataupun 7 orang. Ya. Uno Stako merupakan balok Frobel, merupakan bangunan blok dos atau blow dos, yaitu balok besar yang berukuran 20 x 20 cm
yang tersusun dari balok-balok kecil. Ini adalah menurut Rizkillah dan Rossi 2017. Nah, di sini ada banyak banget menurut kajian teori. Yang selanjutnya itu ada menurut Hendrayati 2019. Unostako adalah media pembelajaran yang sangat merangsang berpikir strategis, mengasah ingatan juga meningkatkan konsentrasi. Permainan dengan menyusun balok akan memberi dampak yang bagus karena permainan tersebut menjadikan peserta didik lebih antusias dalam belajar di kelas. Dan di sini ada menurut Pak Pavilion, yaitu Unostako merupakan balok berwarna-warni yang terbuat dari potongan kayu atau plastik mainan yang disusun seperti bentuk menara atau bentuk yang lain dengan dimainkan oleh 2 atau lebih dari 7 orang pemain. Nah, dalam permainan Unostako atau Uno balok ini sama seperti permainan pada umumnya. Tetapi pada permainan ini saya menambahkan beberapa item atau poin dari permainan ini seperti teka-teki, tantangan, hukuman ataupun kata-kata motivasi, tebak-tebakan dan pertanyaan ini untuk pemain. Yang dimana teka-teki di tantangan atau hukuman tebak-tebakan di sini sebagai hiburan agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan. Tujuan yang akan dicapai dan diraih yaitu untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa, mencairkan suasana, melatih kesabaran dan emosi siswa. Dalam permainan ini memiliki beberapa peraturan dan tata cara bermain Unostako ini, dan hendaklah para pemain untuk berperan aktif agar mendapat suasana yang menyenangkan. Unostako ini terdapat beberapa item dan poin. Di antaranya yang pertama tadi udah disebutkan teka-teki. Yang pertama itu teka-teki. Dalam kertas ini pemain harus menjawab teka-teki yang tertulis di kertas tersebut. Teka-teki ini berisikan tentang hal umum, seperti tentang hal apa aja, umum ya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tantangan atau hukuman. Pada kertas ini tantangan atau hukuman berlaku untuk pemain yang kalah dalam permainan. Yang ketiga itu kata-kata motivasi. Pada kertas ini terdapat beberapa motivasi yang meningkatkan motivasi siswa ya. Terus yang ketiga ada tebak-tebakan. Pada kertas ini sama halnya dengan teka-teki yang dimana ada tebak-tebakan yang perlu dijawab oleh pemain, dan tebak-tebakan ini berisikan hal umum. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan. Pada item ini dimana di dalam kertas tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain. Dan selanjutnya itu ada cara bermain permainan Unostako ataupun Uno balok. Yang pertama yaitu konselor menjelaskan cara bermain dan peraturan permainan Unostako. Dijelaskan oleh konselor cara bermainnya seperti bagaimana dan peraturan permainannya itu seperti apa. Tentunya dalam setiap permainan ada peraturan agar permainan ini berjalan dengan teratur dan baik, seperti itu ya. Dan kedua yaitu permainan dilakukan secara bergantian oleh setiap pemain. Yang ketiga, menentukan pemain pertama yaitu dengan cara home pimpa. Setelah mendapat pemain pertama dan seterusnya, maka selanjutnya home pimpa ya, yang pertama yang beda sendiri di yang pertama, beda sendiri di yang kedua, dan begitupun dengan selanjutnya. Yang keempat yaitu pemain pertama boleh mengambil balok manapun, tetapi tidak boleh mengambil balok di tingkat 1 sampai 3 teratas. Boleh ngambil dari misalkan ini Uno dari bawah sampai atas.
siswa nggak boleh ngambil dari yang balok pertama, balok 1 sampai balok 3 teratas ya, berarti 1, 2, 3. Nah, dia nggak boleh ngambil di sini. Karena di sini masih teratas dan ini masih mudah. Itu peraturannya. Itu harus dilakukan oleh siswa. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, pemain selanjutnya mengambil balok yang dia inginkan, lalu susun dan letakkan balok tersebut di tingkatan paling atas. Setelah siswa mengambil balok, lalu dia simpan di atas balok yang paling teratas, tapi dengan tersusun. Terus yang keenam, jika di antara pemain mengambil balok yang telah ditandai sebelumnya, maka pemain tersebut mendapatkan kertas yang sesuai dengan balok yang diambil. Kemudian setelah mendapat kertas tersebut, maka pemain membacakan dan melakukan perintah sesuai dengan isi kertas tersebut. Tetapi jika pemain tidak bisa menjawab pertanyaan dari isi kertas tersebut, maka pemain itu mendapat hukuman dengan mengambil kertas hukuman. Jika salah satu pemain ada yang mengambil, karena di balok, di uno balok itu sudah ditandai dengan tanda seperti goresan pensil, maka jika salah satu pemain ada yang mengambil yang telah ditandai, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang sesuai dengan kertas tersebut. Misalkan dia mendapatkan teka-takinya apa, dia menjawab. Jika pemain tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dari misalkan teka-taki, menjawab dari kertas teka-taki tersebut, maka pemain tersebut mendapatkan kertas hukuman yang dimana waktu yang diberikan oleh konselor kepada pemain tersebut jika tidak bisa menjawab yaitu dalam hitungan 10 detik. Ya. 10 detik. Jika tidak bisa menjawab, maka dia mendapatkan hukuman, yaitu dengan cara mengambil kertas hukuman yang telah disediakan. Dan selanjutnya, jika salah satu pemain ada yang kalah atau merobohkan papan atau balok, maka pemain tersebut mendapatkan kertas hukuman, kemudian melakukan perintah sesuai dengan kertas tersebut. Jika dalam menyusun balok, kita mengambil balok tetapi balok itu tiba-tiba runtuh seperti itu, maka dia kalah dan mendapatkan hukuman seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir itu permainan ini selesai sampai 3 kali balok, 3 kali permainan ya, 3 kali pemain ada yang kalah dan 3 kali putaran. Jika misalkan dalam satu putaran ada yang kalah, satu putaran lagi ada yang kalah, satu putaran lagi ada yang kalah, itu permainan telah selesai sampai situ. Nah, saya akan ngebahas tentang adapun kelebihan dan kekurangan permainan Uno Stako. Pastinya di setiap permainan ataupun setiap media yang kita pilih pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan permainan Uno Stako. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena di dalam kartu itu ada beberapa motivasi yang bisa membangunkan semangat belajar, supaya agar siswa itu tidak malas belajar seperti itu. Dan yang kedua itu mendorong siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan apapun, kegiatan sekolah terutama ya. Dia akan lebih aktif, lebih mendorong, karena dengan adanya permainan Uno Stako ini atau permainan Uno Balok ini, siswa itu bisa merasakan rasa percaya diri, adanya rasa bersosialisasi ataupun bertukar pendapat dengan teman yang lain. Jadi jika ada siswa satu dengan siswa satu ini nih tidak awalnya tidak akur dan tidak
apa sih dia siapa misalkan seperti itu ya, belum kenal. Dengan permainan balok ini pasti dia akan merasa akur, karena jika balok itu roboh itu pasti akan merasa lebih seru, karena itu adanya setiap permainan pasti pasti ada rasa serunya, seru ataupun permainan yang pokoknya yang lain pun sama seperti itu ya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kognitif dan pengetahuan siswa. Tentunya karena di sini ada beberapa pengetahuan, yaitu salah satunya dari daerah, misalkan batik itu berasal dari daerah mana. Itu pengetahuan yang sebenarnya umum, cuman pasti orang-orang dari mana sih? Karena batik itu dari berbagai daerah itu ada, tetapi yang lebih khasnya itu dari mana? Seperti itu. Salah satunya. Terus ada meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Tadi yang sudah saya jelaskan, lebih adanya bersosialisasi itu dia pasti lebih istilahnya lebih pede kali ya, lebih pede dengan keadaan sekitar seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah permainan ini mampu melatih pemain untuk bersabar dan menahan emosi. Kenapa? Karena setiap dia menarik balok, dia harus pelan-pelan dan harus sabar. Jika misalkan pemain itu terburu-buru mengambil balok, maka baloknya pun akan roboh dan dia akan mendapatkan hukuman. Makanya harus adanya kesabaran dan melatih emosi. Jika pemain itu orangnya emosian, udah itu bakal dia akan kalah terus. Makanya seadanya sabar dan melatih kesabaran. Dan yang keenam, permainan ini sangat praktis. Tentu sangat praktis ya, sudah pasti. Dan yang ketujuh itu cara pembuatannya sederhana. Emang sederhana, cuman karena kenapa sederhana? Karena biaya, bisa dibilang biayanya nggak terlalu besar. Saya cuman beli balok sama kertas karton sama spidol, itu cukup. Terus di sini pun ada kekurangannya. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Yaitu yang pertama, suasana kurang terkontrol. Karena kurang terkontrol karena permainan ini heboh. Permainan ini tuh membangkitkan suasana yang tadinya bosan sepi jadi heboh, dan itu membuat kurang terkontrol karena heboh, karena rame seperti itu ya. Terus yang kedua itu pembuatannya menghabiskan banyak waktu. Emang banyak waktu, dari pembuatannya banyak waktu karena memikirkan apa saja yang perlu dilakukan ataupun perlu dari tadi ya teka-teki itu apa aja yang harus dimasukkan ke dalam teka-teki ini, ataupun hukumannya apa aja nih kira-kira yang pas buat anak siswa. Terus adapun kata-kata motivasi buat siswa ini apa, itu membutuhkan waktu dan banyak waktu ya, terutama dalam pembuatan ataupun dalam permainannya pun memerlukan banyak waktu, karena jika mungkin nggak mungkin dalam butuh waktu 1 jam itu nggak mungkin ya, karena emang permainan ini banyak waktu dan menyita banyak waktu, emang benar-benar menyita banyak waktu seperti itu. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, memungkinkan siswa menjadi tidak terlalu fokus dengan tujuan pembelajaran, karena murid pasti terfokusnya ke dalam permainan tersebut dibanding ke pembelajaran. Seperti itu. Tidak dapat dimainkan perorangan. Kenapa? Karena jika dimainkan dengan sendiri itu kurang efektif ya, karena lebih seru dan lebih enak itu cara banyak, karena jika perorangan itu kurang menarik dan kurang seru, karena yang pertama dia akan bersosialisasi dengan siapa jika perorangan seperti itu. Dari sini ada pun manfaatnya pemain atau konseli dapat mengetahui motivasi terbesar dirinya dan mengontrol dan melatih kesabaran, mampu mengetahui apa kekurangan dan kelebihan serta kemampuan yang dimiliki. Dengan media ini dapat membuat kita lebih percaya diri dan juga bisa membuat kita termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Permainan ini digunakan
secara bersama-sama seperti konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok. Karena permainan ini membutuhkan minimal 5 orang ataupun ya minimal 5 orang atau 3 orang lah ya, paling minimal. Tapi lebih banyak orang itu lebih bagus lagi. Jika lebih banyak pemain maka lebih seru lagi. Kan media ini pun selain bisa untuk guru, terutama guru BK atau konselor, bisa pula digunakan untuk siswa, mahasiswa, orang yang bekerja ataupun lansia. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan ataupun panduan cara bermain dari permainan Uno Stako. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.